Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Firdaus Ramadan dengan NIM 043. Kali ini saya akan membahas hasil jawaban UAS sistem basis data saya. Yang pertama adalah pemahaman IRB. Sini ada soalnya dan konteks pemahamannya. Kemudian dari soal berikut, saya mendapatkan, saya sudah mengerjakan IRB-nya. Yang pertama, saya jelaskan, terdapat entitas anggota yang berisi atribut-atribut, yaitu ada ID anggota sebagai primary key dan tanggal daftar, ID cabang, nama anggota, alamat anggota, dan nomor telepon anggota. Di sini nomor telepon anggota itu multi value. Kemudian terdapat identitas cabang yang berisi alamat cabang, nama manajer, nomor telepon cabang, dan ID cabang. Di sini ID cabang itu primary key dari cabang. Nah, kemudian antara anggota dan cabang ini memiliki hubungan, yaitu daftar di, dan memiliki kardinalitas many to one. Karena setiap anggota dapat mendaftar di satu cabang tertentu, tetapi satu cabang dapat didaftar oleh banyak anggota. Pada kardinalitas anggota cabang ini terdapat tanda mandatori, yang berarti setiap anggota wajib mendaftarkan ke satu cabang tertentu. Lalu di sini ada foreign key terdapat di anggota, yaitu ada ID cabang. Di sini ID cabang ini merujuk ke entitas cabang. Kemudian terdapat entitas inventaris. Di sini inventaris yang berisi atribut-atribut. Ada ID inventaris sebagai primary key, terus ada ID cabang, ID item, ISBN atau ISN, kemudian ada jumlah inventaris, dan ada status. Antara cabang dan inventaris itu mempunyai hubungan, yaitu memiliki. Dan mempunyai kardinalitas, yaitu one to many, karena setiap cabang dapat memiliki banyak inventaris, tetapi inventaris itu hanya terkait dengan satu cabang. Lalu di inventaris itu ada foreign key, yaitu ada ID cabang, yang dimana ID cabang ini berelasi ke identitas primary key dari cabang. Kemudian terdapat entitas buku, yaitu di mana entitas buku ini berisi atribut-atribut, yaitu atributnya pertama ID item sebagai primary key, kemudian ada judul, ISBN, kategori, dan tahun terbit. Kemudian ada identitas majalah, di mana majalah ini mempunyai atribut ID item sebagai primary key-nya, kemudian ada judul, ISBN, kategori, ID penulis, dan tahun terbit. Kemudian ada identitas jurnal yang berisi ID item sebagai primary key dan judul, ISSN, kategori, ID penulis, dan tahun terbit. Kemudian ada identitas artikel yang berisi atribut ID item sebagai primary key dan ada judul, ISSN, kategori, ID penulis, dan tahun terbit. Dari buku, jurnal, majalah, dan artikel ini mempunyai hubungan dengan inventaris, yaitu hubungan memuat dan mempunyai kardinalitas one to many, karena setiap buku, majalah, jurnal, dan artikel ini dapat terkait dengan banyak inventaris, tetapi setiap inventaris hanya dapat terkait dengan satu buku, jurnal, majalah, artikel, dan buku. Nah, di inventaris ini ada primary key, yaitu ID item, di mana ID item ini berelasi dengan keempat-empatnya, yaitu berelasi ke buku, kemudian ke majalah, ke jurnal, dan ke artikel. Kemudian terdapat identitas penulis, di mana penulis ini terdiri dari atribut-atribut ID penulis sebagai primary key-nya, kemudian ada nama penulis, alamat penulis, dan nomor telepon penulis. Antara majalah dan penulis ini mempunyai hubungan, kemudian dia mempunyai kardinalitas many to one, karena setiap majalah hanya dapat ditulis oleh satu penulis, tetapi penulis dapat menulis banyak majalah. Lalu key yang terdapat di majalah, itu ada ID penulis, dia berelasi ke primary key dari tabel penulis. Kita lanjut ke
jurnal, artikel ini mempunyai hubungan dengan penulis, yaitu dengan hubungan ditulis dan mempunyai kardinalitas one to many yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi tidak dengan tabel buku, karena di sini tabel buku ini bisa ditulis lebih dari satu penulis. Maka relasi yang akan didapat ada dari entitas buku dan penulis adalah many to many. Sedangkan yang tadi itu dari ada majalah, jurnal, dan artikel itu many to one ke penulis. Jadi sedangkan buku itu jadi buku ini many to many. Yang artinya uh, buku ini bisa ditulis tidak hanya oleh satu penulis. Kemudian oleh karena itu dibuat satu entitas untuk menghubungkan dua entitas tersebut, yaitu entitas penulis buku yang berisi atribut-atribut, ada ID penulis sebagai primary key-nya, kemudian ada ID item dan kontribusi penulis. Antara penulis dan penulis buku mempunyai hubungan bagian dari dan mempunyai kardinalitas one to many, yang berarti itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada foreign key yang terdapat di penulis buku, yaitu ID penulis yang bereferensi ke penulis. Lalu antara buku dan penulis buku mempunyai hubungan ditulis dan mempunyai kardinalitas one to many karena setiap buku dapat ditulis oleh banyak penulis. Kemudian ada foreign key juga yang terdapat di penulis buku, yaitu ada ID item yang bereferensi ke tabel buku yang primary key-nya itu ID item. Kemudian terdapat identitas transaksi peminjaman, di mana transaksi peminjam ini mempunyai atribut-atribut, yaitu ID pinjam sebagai primary key-nya, dan ada ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda atau tidak, kemudian ada ID item dan jumlah item. Untuk ID item dan jumlah item ini bersifat multi value. Oke, terus dari transaksi peminjaman ini mempunyai hubungan dengan anggota, yaitu hubungannya melakukan dan mempunyai kardinalitas itu one to many, karena setiap anggota dapat melakukan banyak transaksi, tetapi setiap transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu anggota. Nah, dari tabel transaksi peminjaman ini ada foreign key-nya, yaitu ID anggota yang berrelasi ke anggota. Kemudian karena setiap transaksi terkait dengan satu anggota dan satu atau lebih item, maka relasi yang akan didapat dari identitas transaksi peminjaman dan inventaris adalah many to many. Oleh karena itu, dibuat satu entitas untuk menghubungkan dua entitas tersebut, yaitu entitas list pinjam yang berisi atribut-atribut ID list pinjam sebagai primary key, ID pinjam, ID inventaris, status pinjam. Antara transaksi peminjaman dan list pinjam mempunyai hubungan detail dan mempunyai kardinalitas one to many, karena setiap transaksi peminjaman memiliki banyak list peminjaman. Kemudian lalu antara inventaris dan list pinjam itu mempunyai hubungan melibatkan dan mempunyai hubungan kardinalitas one to many, karena setiap inventaris dapat berisi banyak list pinjam. Kemudian untuk key yang terdapat di list pinjam itu ada ID inventaris, di mana ini berrelasi ke tabel inventaris. Kemudian terdapat identitas reservasi, di mana entitas reservasi ini berisi ID reservasi sebagai primary key, kemudian ada tanggal reservasi, ID anggota, ID item, jumlah item. Lalu terdapat entitas reservasi yang berisi atribut-atribut ID reservasi sebagai primary key, dan ada tanggal reservasi, ID anggota, ID item, dan jumlah item. Antara reservasi dan anggota ini memiliki hubungan, yaitu hubungannya adalah melakukan dan mempunyai kardinalitas one to many, karena setiap anggota dapat melakukan banyak reservasi, tetapi setiap reservasi hanya dapat dilakukan oleh satu anggota. Lalu pada kardinalitas anggota reservasi terdapat tanda opsional, karena setiap anggota tidak wajib melakukan reservasi terlebih dahulu jika ingin meminjam.
Kemudian, karena sistem perlu mengelola reservasi untuk item yang sedang dipinjam, maka relasi yang akan dapat dari identitas reservasi dan inventaris adalah many to many. Oleh karena itu dibuat satu entitas untuk menghubungkan dua entitas tersebut, yaitu intensitas list reservasi, di mana list reservasi ini memiliki atribut-atribut, yaitu ID list reservasi sebagai primary key, ID reservasi, ID inventaris, dan status reservasi. Kemudian list reservasi ini memiliki hubungan dengan reservasi, yaitu hubungannya memiliki hubungan itu adalah detail, maaf. Kemudian dari list reservasi ini dan reservasi ini mempunyai kardinalitas one to many, di mana karena setiap reservasi memiliki banyak detail, banyak list reservasi. Kemudian lalu antara inventaris dan list inventaris ini mempunyai hubungan, yaitu melibatkan di mana list inventaris ini dan list reservasi dan inventaris ini mempunyai kardinalitas one to many, karena setiap inventaris dapat berisi banyak list reservasi. Nah, di sini ada foreign key juga yang terdapat di list reservasi, yaitu ID inventaris yang bereferensi ke inventaris, yaitu yang primary key itu ID inventaris. Kemudian selanjutnya ini ada atribut kuncinya, yaitu tabel anggota yang berisi ID anggota sebagai primary key dan ID cabang sebagai core key. Kemudian ada tabel cabang, di sini ada ID cabang sebagai primary key, kemudian ada tabel buku, di sini ada ID buku sebagai primary key, tabel majalah, di sini ID majalah sebagai primary key, dan ID penulis sebagai core key, tabel jurnal itu berisi ID majalah sebagai primary key, ID penulis sebagai core key, dan seterusnya bisa dibaca sendiri, bisa dibaca dalam PPT ini. Kemudian ada hubungan antara entitas yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu jelas juga. Kemudian ada kardinalitas dan partisipasi antara entitas. Yang pertama ada anggota dan cabang, di mana kardinalitasnya itu many to one, karena setiap anggota harus terdapat di cabang tertentu, sehingga partisipasi anggota terhadap cabang adalah total. Kemudian ada cabang dan inventaris. Kardinalitasnya adalah one to many, karena setiap cabang pasti memiliki inventaris, sehingga partisipasi cabang terhadap inventaris adalah total. Kemudian ada buku, majalah, jurnal, dan artikel ini kardinalitas dengan inventaris itu one to many, karena setiap buku, kemudian setiap jurnal, artikel, dan majalah ini pasti termasuk dalam inventaris, sehingga partisipasi buku, kemudian partisipasi majalah, jurnal, artikel ini terhadap inventaris adalah total. Kemudian ada anggota dan transaksi. Nah, peminjaman, di mana kardinalitasnya adalah one to many, karena pada skenario terdapat ketentuan bahwa setiap anggota terkait atau melakukan transaksi peminjaman, sehingga partisipasi anggota terhadap transaksi peminjaman adalah total. Kemudian ada transaksi peminjaman dan list detail peminjaman. Nah, ini mempunyai kardinalitas one to many, karena setiap transaksi peminjaman pasti memiliki detail peminjaman, sehingga partisipasi transaksi peminjaman terhadap detail peminjaman adalah total. Kemudian ada inventaris dan detail peminjaman. Di sini dia kardinalitasnya adalah one to many, karena setiap inventaris pasti memiliki detail peminjaman, sehingga partisipasi inventaris terhadap detail peminjaman adalah total. Kemudian ada anggota dan reservasi, yaitu one to many kardinalitasnya. Kemudian karena pada skenario tidak terdapat ketentuan apapun, maka setiap anggota belum tentu melakukan reservasi, sehingga partisipasi anggota terhadap reservasi adalah parsial. Kemudian ada reservasi dan detail reservasi, dia itu kardinalitasnya one to many. Kemudian inventaris dan detail reservasi one to many. Terus majalah dan penulis many to one.
dan artikel dan penulis itu many to one, penulisan buku itu one to many, kemudian buku dan penulis buku one to many, dan ini semuanya ini dia itu reservasinya adalah total. Kemudian kita lanjut ke pemahaman normalisasi. Yang pertama adalah normalisasi 1NF. Karena data sebelumnya ini sudah memenuhi syarat 1NF, yaitu suatu tabel diikatkan 1NF, jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, ini sama aja tabel yang soal itu sudah termasuk 1NF. Ini saya rapikan di aplikasi Excel. Kemudian ke lanjut normalisasi 2NF. Karena terdapat keterangan parsial, yaitu ada beberapa kolom dan kunci yang bergantung pada bagian kunci utama. Pada seluruh kunci utama, maka perlu dilakukan proses 2NF. Untuk melalui 2NF perlu dilakukan pemisahan tabel menjadi dua entitas terpisah. Sehingga setiap tabel mempunyai kunci utama yang unik dan setiap kolom non kunci bergantung sepenuhnya pada seluruh kunci utama. Nah, ini adalah pertama tabel fakultas. Di tabel fakultas ini mempunyai ada dua ID yang sama, yaitu di tabel fakultas humaniora. Maka dari itu untuk ID F6 humaniora ini kita hapus dan data ID F6-nya akan diganti dengan ID F4. Nah, ini yang sebelahnya ini udah saya hapus, sudah saya benarkan. Kemudian ada tabel program studi, di sini juga ada yang sama. Ada data yang ganda, yaitu ada ekonomi F5 dan psikologi itu F4, di sini psikologi F6. Karena di tabel ini ada prodi ekonomi dan psikologi yang sama memiliki dua ID, maka di bawah kita dan kedua prodi akan kita hapus dan data yang memiliki ID tersebut diganti. Nah, jadi di sini ekonomi ini hanya F5, PS10 maksud saya, dan PS11, bukan PS16 dan PS17 lagi. Nah, kemudian ada tabel mahasiswa. Di sini ada PS16 dan PS17 yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa PS16 17 ini diganti ke PS10 dan PS11 karena PS16 ini kan psikologi dan PS17 itu ekonomi yang memiliki dua ID. Jadi ini sudah saya rapikan dan saya ganti dan hapus. Kemudian ada di tabel jadwal. Di sini juga masih sama PS16, PS16, PS17, PS17. Kita ganti ke PS11, PS11, PS10, PS10. Di mana PS16 kita ganti ke PS11, PS17 kita ganti ke PS10. Kemudian ada tabel nilai, yaitu yang berisi ID mahasiswa, jadwal, dan nilai. Di mana tabel nilai ini primary-nya adalah ID mahasiswa. Kemudian tabel dosen, ada ID dosen primary-nya. Kemudian tabel mata kuliah, primary-nya adalah ID mata kuliah. Kemudian 3NF. Karena pada setiap tabel 2NF tidak terdapat ketergantungan fungsional transitif dalam setiap atribut pada kunci utama, maka sudah memenuhi kriteria 3NF. Kemudian ada BCNF. Karena pada setiap tabel 2NF sudah memenuhi aturan BCNF, yaitu determinan non kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama, maka sudah memenuhi kriteria BCNF. Kemudian ada 4NF. Karena pada setiap tabel 2NF tidak terdapat ketergantungan multivariabel, yaitu ketergantungan multivariabel yang melibatkan atribut non kunci terhadap atribut non kunci di luar kunci utama, maka sudah memenuhi kriteria 4NF. Kemudian kita masuk ke 5NF. Karena pada setiap tabel 2NF tidak terdapat ketergantungan bergabung atau join dependensi, maka sudah memenuhi kriteria 5NF. Nah, di sini ada deskripsi tabelnya. Sudah saya jelaskan tadi, tabel mahasiswa itu berisi ID mahasiswa, nama mahasiswa, ID program studi, di mana ID mahasiswa ini sebagai primary key dan tipe datanya itu integer, varchar, nama mahasiswa itu tipe datanya varchar, ID program studi itu foreign key, tipe datanya varchar, dan seterusnya bisa dibaca. Nah, ini adalah relasi antar tabel mahasiswa. Di sini ada ID program studi, di mana ID program studi ini for key ke program studi. Nah, ini kita garisin, terus kita ke program studi. Terus lagi kayak misal jadwal. Jadwal ini ada isinya ID dosen. Dosen ini for key ke dosen, maka tarik ke dosen. Nah, ini adalah data defined language SQL-nya. Apa code-nya di proses SQL-nya ini kita code untuk membuat table.
tabel dosen, tabel mahasiswa, nilai, jadwal, dan semuanya. Nah, ini adalah skema basis data yang saya sudah buat di Progress Excel. Oke, selanjutnya pemahaman query. Nah, soal yang pertama adalah buat query untuk menambahkan daftar mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi di mata kuliah algoritma, termasuk nama mahasiswa, ID dosen, dan nilainya. Ya. Yang pertama, kita pilih dulu tabel nama mahasiswa, ID dosen, mata kuliah, dan nilainya. Kemudian kita from nilai, kemudian kita gabungan mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa, kita gabungkan jadwal berdasarkan ID jadwal, kita gabungkan mata kuliah berdasarkan ID mata kuliah, kita gabungkan dosen berdasarkan ID dosen, di mana mata kuliahnya ini algoritma, karena sesuai dengan soalnya kita nyari yang nilai tertinggi di algoritma. Kemudian kita ordernya by nilai. Dari sini kita limit 1 karena kita nyari yang tertinggi dari 1, yaitu pas kita jalanin code-nya muncullah sebagai berikut jarak dengan ID dosen D1, mata kuliah algoritma, dan nilai tertingginya 91. Ini sudah sesuai dengan soal yang diinginkan. Kemudian nomor 2 ini tuliskan query mengidentifikasi dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak lintas program studi, menampilkan nama dosen dan jumlah mata kuliah yang diajar. Di sini kita pilih nama dosen, kemudian ini kita ini mata kuliah kita tambah, kemudian kita ganti namanya jadi jumlah mata kuliah, di mana from dosen, kemudian kita gabungkan jadwal berdasarkan ID dosen, terus kita group by nama dosen, kita terus order by jumlah mata kuliah, terus kita jalankan code-nya, maka muncullah outputnya. Di sini nama dosen, kenapa ini enggak 1, karena banyak dosen, ada 6 dosen ini dia mengajar lintas program studinya sama, yaitu 2. Jadi saya tidak nyari yang 1 karena ini ada 6 dosen yang mengajar lintas program studinya ada 2. Kemudian soal nomor 3, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara program studi, menampilkan nama program studi, dan rata-rata nilai mahasiswa di universitas tersebut. Oke, kemudian dengan cara pertama kita pilih nama program studi, kemudian nilai dengan rata nilai, kita cari dengan average and dot nilai, terus kita ganti namanya sebagai rata-rata nilai. From program studi, kemudian kita gabungkan mahasiswa ini berdasarkan ID program studi, kita gabungkan nilai berdasarkan ID mahasiswa, kita group by ID program studi terus nama program studi, maka muncul output seperti berikut. Nah, di sini ada sastra Inggris dengan rata-rata nilai tertinggi itu ada 87, kimia, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke nomor 4, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antar fakultas, menampilkan nama fakultas dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Sama seperti sebelumnya, kita pilih juga nama fakultas, kita average nilai, terus kita ganti namanya sebagai rata-rata nilai. From fakultas, kemudian kita gabungkan program studi berdasarkan ID fakultas, kita gabungkan mahasiswa berdasarkan ID program studi, kita gabungkan nilai berdasarkan ID mahasiswa, terus kita group by ID fakultas dan nama fakultasnya, maka muncullah output seperti berikut. Nah, ini hukum ini yang menyatakan nilai tertingginya adalah 89, ekonomi dan bisnis 89, sains teknologi 89, dan seterusnya. Kemudian soal yang kelima adalah tuliskan query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di semua mata kuliah yang diajar oleh masing-masing dosen. Tampilkan nama dosen, mata kuliah yang diajar, rata-rata nilai mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Oke, di sini saya salah distinct karena supaya tidak ada data yang berduplikat. Kita pilih nama dosen, mata kuliah, terus nilai. Dimana karena sini rata-rata nilai, maka kita average nilainya terus kita ganti menjadi S rata-rata nilai. Terus selanjutnya from dosen D, dari tabel dosen kita gabungkan jadwal berdasarkan ID dosen, terus kita gabungkan mata kuliah berdasarkan ID mata kuliah, kita gabungkan nilai berdasarkan ID jadwal, kita group by ID dosen, ID mata kuliah, nama dosen, terus nama mata kuliah, dan kita order by-nya itu rata-rata nilai, karena kan kita maunya rata-rata nilai, dan kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Yang terbesar hingga terkecil sama aja. Nah, ini adalah output yang keluar, output dari code di atas. Nah, ini sudah sesuai dengan soalnya, dengan Lisa sebagai dengan mata kuliah psikologi sosial dengan rata 93, Lukman makroekonomi rata nilai 93.
Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, Noval Firdaus Ramadan, dari hasil pekerjaan UAS sistem basis data saya. Bila ada kurangan kata-kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.